Om Swastiastu. Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Nah, kali ini kita akan berjalan-jalan ya Ben ya. Tapi berjalan-jalannya menggunakan Google Earth. Kemana? Ke seluruh dunia. Oke, ke tempat-tempat yang keluar negeri lah ya. Nanti kita akan keluar angkasa ya. Tapi jalan-jalan pakai Google. Google apa? Google Space? Ya, Google Space. Enggak ada Google Space. Enggak ada ya, belum ada ya. Belum ada. Tapi ada Mars, mungkin bisa nanti ya. Bisa ya, jalan-jalan ke Mars ya. Kalau bisa kita ke Mars nanti. Ada jenis sana? Ada. Oh, ada. Oke, itu sedikit aja ya, sedikit aja ini. Nah, kali ini kita benar-benar akan berjalan-jalan menggunakan Google Earth ya. Nanti prosesnya Gus Robin akan melihat sosok-sosok apa sih yang ada di layar kaca ini melalui mata batinnya Gus Robin, karena Gus Robin sendiri bisa melihat dalam media foto ataupun video. Kali ini kita menggunakan media Google Earth yang dimana medianya ini adalah foto sebenarnya ya, yang dibuat sedemikian rupa sehingga seperti kita yang berjalan-jalan. Cuma proyeksi foto aja. Tapi sebelum kita akan berjalan-jalan, seperti biasa saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, subscribe, like, dan nonton video-video kita. Oke, yang pertama ini sebenarnya random sih sebenarnya Bin ya. Sebenarnya random. Kita yang pertama adalah ingin ke Jepang dulu nih. Apa sih bedanya hantu-hantu di sana dengan di sini gitu ya? Dan apa sih yang dilihat oleh Gus Robin dengan mata batinnya? Oke, kita langsung aja nih. Kita sudah ada di sebuah tempat nih di Jepang, di Tokyo ya. Kita acak sih sebenarnya menentukan posisinya. Untuk Gus Robin sendiri, langsung aja nih Ben. Melihat sosok apa? Sosok gaib ya? Beberapa sosok yang saya lihat di dekat di belakang wanita itu, saya lihat ada sosok anak kecil. Yang kepalanya agak besar seperti itu dia. Terus yang ada wanita tapi melotot matanya. Di mana? Di belakang itu juga, di dekat sini anak juga kecil ya. Di sini ya posisinya. Ya, posisinya itu dia, wanita itu berbaju putih, mungkin kuntilanak Jepang ya. Cuma kuntilanak Jepang itu mukanya agak datar dan matanya agak gitu, agak melotot gitu ya. Agak kejam gitu, kejam. Matanya agak melotot-melotot dan di sini seperti agak terkelupas. Ya, terkelupas. Kulitnya terkelupas. Kalau kuntilanak Indonesia kan lebih rambutnya itu tertutup, menutupi mukanya dengan rambut ya. Kalau kuntilanak Jepang itu membuka mukanya, namun yang seram. Itu aja beda. Nah, ini kalau Gus Robin prediksi atau melihat dia mengikuti wanita ini atau gimana? Sepertinya mengikuti gitu ya. Sepertinya mengikuti. Ada sosok yang lain mungkin? Sosok yang lain ini, di mana? Sebenarnya bagian sininya ini. Sini. Kita ke sana. Sini ini lagi ada di jalan ini. Ini ya, sosok seperti mirip wanita juga tapi panjang. Apa namanya itu? Berpakaian kimono itu. Lehernya panjang. Itu ada satu legenda sih ya. Ada juga satu itu di sana, dekat sana. Di mana? Ini di bagian sini. Sini. Ya seorang nenek ya. Nenek tua tapi agak cebol dia. Itu juga legenda di Jepang mungkin. Legenda ya. Agak cebol. Ini di sini di mana? Nah, di sini sosok seperti yang ini. Ya. Di sini. Ada ular di Jepang tapi dia berambut. Itu legenda lagi juga itu. Sering, kalau yang sering nonton film-film Jepang horor ya, itu mungkin sering lihat hal yang seperti ini. Mirip manusia tapi berambut, tapi kayak masih bermuka ular. Gimana ya membayangkannya? Masih. Iya. Dan beberapa ada sosok anak-anak kecil di sini, sosok makhluk gaib di sana lah yang berpakaian Jepang ya. Dan anjing gaib mungkin saya bilang. Anjing gaib.
Sebenarnya di atas ini ada loh. Rumah-rumahnya? Iya ada. Sosoknya apa? Seperti apa bisa digambarkan? Seperti sosok itulah, wanita ada. Oke. Kebanyakan wanita ya? Wanita ya ada. Kadang-kadang ada burung itu, burung kayak gagak, burung gagak, tapi dia tubuhnya manusia, kepalanya burung. Oh iya ya. Karena di atas ini ada. Ya. Berapa 3 katanya. Apa ya? Saya enggak tahu namanya ya, saya hanya bentuknya saja. Ya, digambarkan aja. Ya, namanya juga saya bukan orang Jepang. Kalau udah orang Jepang kan bahasanya beda ya. Oke, kita jalan-jalan lagi. Wah, ini jalan buntu kayaknya. Kalau gini gimana, Ben? Sama juga? Sama, mirip-mirip. Itu ada nenek-nenek tua juga yang itu, ada yang cebol. Di mananya? Di sini, dekat sini ada yang sini ya. Iya. Depan pintu ini ya. Ya. Berdiri dia. Berdiri. Hadap ke? Dia berjalan. Oh, berjalan ke sini. Hadap ke sana. Iya. Oh, hadap ke sini gitu ya. Terus apa namanya? Di belakang ini apa ini? Nah, kurang tahu. Di sana ada sosok besar ya, satu kayak berbulu. Di Seperti sini monyet, iya seperti monyet, tapi monyetnya ini kayak monyet di sini ya. Monyetnya di sana kayak monyet berpakaian dia, berpakaian seperti zaman dulu. Oh, berpakaian perang. Iya, mirip-mirip kayak gitu. Kayak samurai gitu Iya. pakaiannya. Iya, mirip-mirip kayak gitu. Bertumpuk-tumpuk gitu ya. Dan ada beberapa juga yang kayak mungkin sosok itu dah mirip-mirip kayak samurai, tapi satu sih gitu. Sisanya sih seperti tadi, yang kebanyakan di Jepang saya lihat sosok kayak nenek-nenek tua itu, terus sosok yang wanita, kuntilanak Jepang, terus ada sosok yang panjang lehernya, ada juga wanita yang berpakaian kimono, tapi kepalanya putus kadang-kadang. Bergelinding, nggak tahu juga. Itu menyeramkan sekali ya. Saya lihat beberapa. Oke. Dan ada sosok yang wanita, tapi hidungnya nggak ada, matanya aja ada, ini bibirnya nggak ada. Kadang-kadang dia nempel di apa namanya, kaca. Jendela. Gitu. Kalau saya ke sana sih lumayan juga saya terkejut sih, karena aneh-anehnya bentuknya. Iya, karena Ini berbeda. nggak ada, ini matanya aja, bibirnya nggak ada ini. Makanya datar, ini rambutnya kayak gitu dia, dan nempel kadang-kadang itu dia. Serem banget ya. Apakah Di kaca-kaca sosoknya ada di sini terlihat? Iya, terlihat sepanjang ini kadang-kadang di rumah. Wow. Tapi dia pindah-pindah. Oke. Coba kita ke tempat lain ya. Tapi masih di Tokyo ya, sekitaran Tokyo. Kalau di danau tuh kan ada kapal katanya. Itu memang benar ada kapal. Ya, suka-suka sekali membuat orang tenggelam. Oh, Kapal itu katanya. Itu saja yang saya tahu tentang legenda Jepang. Kapal aja, sisanya nggak begitu. Oke, sekarang kita sudah berpindah tempat. Kalau Gus Robin sendiri melihat ada sosok apa? Samakah? Atau ada yang berbeda? Sama, mirip sama sih gitu. Ada yang bergelantungan di atas ini gedung. Ini di sini sebenarnya ramai sosok-sosok gaib di sini. Ramai sekali ya. Ramai sekitar di sini ya. Sekitar sini. Mereka ikut mirip-mirip mereka, tapi dia pucat-pucat mukanya. Nah, yang kayak tadi ada, yang kayak manusia juga ada di Jepang. Mirip manusia. Tuh ya, siluman juga ada. Oke, kita coba ke tempat yang agak berbeda ya. Kita ke kuilnya coba ya. Apakah ada sosok yang berbeda? Oke, kita sudah berada di sebuah kuil yang namanya Kinkakuji. Kalau di Jepang dibilang bahasa Indonesia mungkin ya kuil emas gitulah ya. Kalau Gus Robin sendiri apa yang dilihat, Gus? Di sini beda sih. Ya, beda. Beda, di sini lebih pada seperti biksu yang berpakaian-pakaian seperti biksu dan kuning-kuning itu, dan ada juga yang seperti sosok mirip dewa ya.
Mirip dewa. Mirip Bentuknya manusia. Ya, benar, mirip manusia, cuman dia kayak ada olesan di sini, bawa tombak Besar. bawa tombak kayak gitu, dia besar dewa itu, dia bawa tombak, dan ada juga yang kayak sosok samurai. Ini di sini banyak yang melindungi sosok samurai ini, dan sosok-sosok apa namanya biksu saya lihat tuh Banyak ya? sekali. Di sini sekitar sini ya. Ya, Kalau sosok dewanya sendiri di sini. ya di dalam. Di dalam ya. Sosok dewa-dewa ada di dalam. Dewa bumi, dewa langit katanya ada di sana saya lihat. Tapi penjaganya di luar banyak. Banyak ya. Oke. Dan ada saya lihat burung besar di samping ini. Di sini. Ya, burung besar. Di sini. Oke. Dua dia burungnya, burung satu yang mirip gagak, tapi dia memakai kayak pakaian perang dan membawa gini. Terus ada yang apa namanya burung emas, burung kayak mirip Garuda tapi emas dia gitunya. Dia juga kayak membawa apa namanya tombak, tapi kayak ada halilintarnya. Oke. Apa ya? Itu saya kurang tahu. Dia berbentuk tubuh seperti manusia tapi begitunya Burung. Mungkin pasukan di sana. Wajahnya juga burung. Pasukan milik dewanya mungkin ya saya. Dan ada beberapa macan-macan di sini. Di mananya? Di sini ya. Di sini ya? Nah, ya macan. Berapa 5 macan saya lihat, tapi macannya ini nggak kayak macan di sini, kayak macam-macam patung-patung yang ada di Jepang. kuil-kuil Jepang. Oke. Dan ada yang samurai Lebar-lebar gitu ya. Katanya dia milik samurai tapi berpakaian perang, di sini ditutup mukanya yang kayak gitu. Isi tanda nggak gininya? Apanya? Isi gini, kepalanya. isi gini. Pakaian apa namanya? Samurai perang tuh ya. Ya kayak ini topi-topi Samurai. petani. Kayak topi petani ini. Ini sih. Iya. Ini berpakaian perang. Oke. Misterius lah, samurai misterius. Seperti penggambaran di film-film ya. ya. Benar Oke. itu. Berarti beneran seperti itu. Oke, di sini disimpulkan memang beda ya. Beda. Di sini lebih kepada spiritual ya. Sosok-sosok. Dan bentuknya pun suci pastinya ya. Ya beda lah. Oke, kita lanjut ke tempat lain. Tapi ini khususnya Jepang dulu ya. Jepang dulu ya. Oh iya, kita ke Hiroshima coba. Tempat apa namanya? Bom. Iya, nuklir, kejadian di Perang Dunia ya. Bom atom itu. Hiroshima, Jepang. Hiroshima Nagasaki. Nah, ini dia Hiroshima. Oke, ini katanya lokasinya dekat dengan ledakan itu ya. Langsung aja Gus Robin, apa yang bisa dilihat melalui mata batinnya? Banyak tangisan. Ya. Secara gaib banyak tangisan itu saja sih. Kalau sosok yang ada sih mungkin banyak lukanya. Tapi ada juga yang normal, yang biasa. Nah, beberapa mungkin nggak nyampe 100 atau mungkin di 20-an masih ada ya sosok yang tangisan katanya. 20-an sosok yang mungkin di daerah ini masih kayak menyerukan kesedihan. Oke, itu saksi bisu lah ya kalau dibilang. Ada beberapa tempat yang masih kelihatan secara gaib darahnya. Selain itu ini paling sosok apa namanya di sini sosok yang ada itu mirip sih seperti tadi. Itu sosok yang paling sering sekali di Jepang di rumah-rumah. Jadi sosok anak kecil, ya, sosok nenek. nenek-nenek, kakek-kakek, terus ada yang siluman, ada yang mirip kuntilanak Jepang, yang kepalanya panjang itu. Tempat ini itu juga sama? Iya sama sih, cuman kadang-kadang sini ada beberapa sosok yang apa namanya Besar? Ya besar sih sedikit. Di mananya? Ini di sekitar Sini? parkir ini ya. Oke. Nah, dia bercakar gitu, tapi Berdiri, sosoknya berdiri, sosoknya hitam, berdiri merah, hitam. bener hitam. Mungkin genderuwo Jepang ya. Ini juga banyak ada genderuwo Jepang, tapi dia ini gininya sosok. Ini cuma telinganya panjang,
Ini gitunya Taringnya besar. melingkar. Besar ya, melingkar taringnya gitu. Ini melingkar gitu. Kayak kalau dibilang mukanya mirip macan, bukan macan, apa namanya, kera, mirip kera tapi dia bertaring. Nah di sini tuh rambutnya kayak gitu dah, berurai gitu. Berurai mirip genderuwo, cuma ini apa namanya, beda tipis sih. Nah, cuma ada yang hitam, ada yang coklat. Di sini sekitar sini ya. Ada yang hitam, ada yang coklat genderuwonya. Di sekitar sini. Nah, sebenarnya ini banyak ada di rumah-rumah. Tapi itu salah satu juga sosok yang paling banyak ditemui di rumah-rumah dekat Jepang. rumah. Nah, ini monumennya Genderuwo sih Jepang sih saya sebut ya, karena saya nggak tahu namanya. Nah, ini monumennya sih sebenarnya di sini. Yang katanya di sini tempat terjatuhnya bom tersebut gitu. Ya, kalau ya benar ya, benar ada begitu yang bersandar masih di sana. Sekitar sini ya. Ada yang menangis ya, tapi beberapa juga ada sosok yang kayak seperti polisi gaib di sana. Di mananya, Gus? Ini di samping-samping sini polisi gaib. Sini ya? Ya, yang mungkin dan ada seperti dokter gaib yang masih merawat, dan ada pedagang juga, pedagang gaib di sana. Seperti berdagang lah, pedagang gaibnya. Kita lanjut lagi, Gus, ke tempat lain ya. Di sini berarti beda ya, lebih ke arah kesedihan di sana lah ya. Masih. Karena memang tragedi yang sangat mencekam waktu itu. Tapi kita coba di sini aja ya. Gus Robin gimana? Masih sama? Beda di sini sosok laut banyak. Sosok laut seperti gimana? Mirip, ada kayak mirip kapal juga, mirip. Kapal di mananya? Di lautnya. Oh, ke laut. Ya. Kita nyemplung dulu ya kayaknya. Ada sosok ular naga. Kayaknya nggak ada jalan ke sana kayaknya. Oke, bisa dijelaskan aja dari sini. Dekat ini ada laut. Memang dikelilingi laut sih, dekat laut ini tempatnya. Ini ada naga laut katanya. Di mananya, Gus? Di lautnya. Lautnya ya. Oke. Ya, itu nggak bisa kita ke sana ya. Ya. Di lautnya itu. Bentuknya gimana naganya? Bentuknya beda sedikit dengan naga di sini. Kupingnya ini seperti sirip ikan. Besar. Naganya ini kepalanya besar. Ada yang merah, ada yang hijau. Saya lihat merah dan hijau. Merah, hijau, coklat. Merah, ada hijau, 3. Kuning nggak? Nggak. Kenapa merah dong? Bukan. Sebenarnya ada yang emas, tapi bukan di laut ini. Katanya. Lebih ke dalam. Itu naga spesial yang emas ya. Cuma ini bentuk naganya sama gitu, panjang. Memang berambut dia, cuma kupingnya ini enggak besar. Enggak besar, enggak gitu kupingnya. Tubuhnya seperti ular gitu. Ya, seperti ular. Seperti ular. Ya iyalah, namanya juga naga ya. Cuma ini dia bertangan ya. Oke. Tangan naga. Ada juga yang kayak putri di sana sosoknya. Bawa naga katanya. Putri itu yang punya naga. Mungkin nggak tahu juga apakah ada legenda nggak di sekitar sana ada putri laut. Gitu. Yang bawa naga. Itu aja saya lihat yang paling kuat. Dan sisanya sih makhluk gaibnya mirip. Oke. Cuma bedanya itu lebih banyak kasnya. Yang laut ya di sini ya. Khasnya bedanya di sini laut itu aja. Sisanya saya nggak usah jelaskan lah. Sama lah ya. Sama ya. Oke, saya masih mencari tempat yang saya ingin datangi sebenarnya. Nah, katanya Gus Robin sih tadi ada Nyi Roro Kidul yang datang gitu ya. Iya, biar kalian tahu ya, Nyi Roro Kidul itu kudanya putih. Saya lihat kadang ada yang 2, kadang ada yang 4 kudanya. Kudanya? Ya. Oh, dia pakai kereta. Pakai kereta ya, pakai kereta kuda. Di atasnya itu isi payung-payung hijau.
kebanyakan hijau-hijau semuanya itu. Seperti yang Cuma digambarkan. kudanya aja yang putih. Di sini pernah memang dia lewat. Di Jepang tuh Laut Selatan itu Nyi Roro Kidul pernah nengok, tapi tidak berstana di sana. Oke. Cuma menengok saja. Oke. Berarti ini karena lokasinya di selatan. Ya. Dan beberapa saya lihat di sekitar sini sih ada juga ular naga, tapi nggak begitu besar. Ular naga kecil-kecil di sana. Berarti secara umum itu Banyak ada naganya naga. Jepang itu banyak naganya katanya, ular-ular naga. Dan beberapa ada sih perumahan gaib di dekat sini, dan ada dagang gaib, perumahan gaib gitu, seperti sama ya seperti kita. Cuma makhluk gaibnya ini lebih berpakaian kayak Jepang dan mungkin adatnya Jepang. Iya. Ya karena kita masih di Iya. Jepang. Nah, makhluk gaib itu sesuai dengan mengikuti adat istiadat mereka. Oke. Nah, makhluk gaib itu mengikuti adat istiadat kita. Itu penyebabnya makhluk gaib itu kenapa beda-beda di dunia ini, karena makhluk gaib itu mengikuti adat istiadat suatu tempat. Jadi bukan karena apakah di luar negeri itu ada pocong kuntilanak, ada, tapi jarang. Kok ada pocong ada kuntilanak? Karena ada Indonesianya. Orang Indonesia bisa ke sana, dan ada juga orang Indonesia tinggal di sana, namun jumlahnya sedikit. Tuh. Apakah sosok seperti Lea ada, tapi khusus di tempat orang yang tinggal itu. Contoh orang Bali mungkin. Ya. Jadi bukan berarti mereka tidak ada, tapi ada, cuma jumlahnya itu kalah jumlah. Karena mayoritasnya kan bukan itu di sana gitu ya. Sama seperti kita di Bali, mayoritas kita Hindu. Apakah ada agama lain? Ada, tapi jumlahnya tidak sebanyak mayoritasnya di sana gitulah ya. Seperti itu intinya. Makanya itu kenapa orang itu jarang tidak bisa melihat, katanya tidak ada, itu saya rasa ada, cuma jumlahnya 1 banding jutaan lah perbandingannya. Terus apakah pernah ada makhluk gaib Jepang di Indonesia? Ada. Tapi khusus di tempat komunitas orang Jepang yang tinggal di Indonesia, atau orang luar negeri yang tinggal di Indonesia. Jadi makhluk gaib luar negeri ada di Indonesia, makhluk gaib Indonesia ada di luar negeri sesuai dengan tempat tinggal mereka. Nah, akhirnya ketemu juga pulaunya, yaitu Pulau Kucing yang viral beberapa waktu lalu karena pulau ini penghuninya lebih banyak kucing rumahan ya daripada manusianya. Dari tadi nyariin. Oke Gus Robin, langsung saja apa yang dilihat oleh Gus Robin? Di sini menurut mereka saya lihat karena ini ada seperti pangeran dan putri yang suka kucing gitu. Oh gitu. Nah di sini gaib tapi. Oh gaib. Dan ini legendanya kan memang pulau kucing, pulau yang berbentuk kucing. Oh gitu ya. Ya mirip kucing, makanya kucing itu kucing juga ini mereka itu percaya kucing bisa mengusir makhluk-makhluk gaib yang kurang bagus, dan kucing itu mempunyai energi positif untuk kehidupan seperti itu. Oke. Dan kebetulan pulaunya sih mirip kucing juga, jadi ada legenda kayak gitu. Mereka bagus untuk memelihara kucing di sini. Sangat dihormati kucing di sini. Isinya kucing-kucing doang. Ya, manusianya jarang nih. Malah kucing yang banyak ya. Apakah bentuk-bentuknya gimana, Bin? Bentuk-bentuk makhluk gaibnya? Di sini seperti ada orang berkimono, anak-anak kecil yang suka mainan kucing. Dan ada juga wanita, ini banyak yang suka bermainan kucing di sini. Tapi ada juga pangeran, ada juga secara gaib di sini penguasanya, dan ada yang berbentuk seperti siluman kucing juga, manusia iya. tapi dia Kepalanya kucing. ya kepalanya kucing, tapi pakai kimono. Oke.
Kepalanya kucing, tubuhnya manusia, pakai kimono. Nah kadang dia bawa apa namanya payung gitu nih. Kok lucu ya? Bawa payung kayak gitu. Nah, dia berekor juga. Kepala kucing, tubuh manusia, berkimono, bawa payung, dan berekor. Ya. Oke, lengkap. Oh, kucing aja isinya. Kalau makhluk gaibnya sih ada sih makhluk gaib yang kayak tadi, cuman jarang di sini. Tempat-tempat tertentu paling di hutannya aja deh. Ada yang kayak gitu. Jadinya di daerah sana seperti kucing itu membawa aura untuk mengusir makhluk gaib. Katanya makhluk gaib tidak terlalu suka dengan kucing. Tapi beneran gitu ya? Iya, memang beneran di Indonesia juga kayak gitu. Cuman ada makhluk gaib tertentu yang memang kebal dengan kucing. Contohnya? Yang sudah kastanya tinggi. Yang masih rendah ya tidak. Mungkin kalau di hutan-hutan sini sih banyak silumannya. Siluman jahat? Ya, kalau Netral? ada baik ada jahat. Oke, netral berarti gitu ya? Bertaring di sini silumannya. Buas-buas katanya. Silumannya? Iya. Bentuk silumannya? Bentuknya dia apa namanya seperti macan, ada itu banyak macan di sana, ada ular, macan, seperti kerbau ada, mirip kambing gaib juga ada kayak gitu sih. Kambing gaib? Dan ada beberapa siluman penyu besar dekat laut. Penyu besar? Siluman? Siluman ada. Kerbau ada, macan ada, kambing ada, ular ada seperti biasa. Cuma bentuknya sih mirip-mirip seperti di sini. Cuma apa namanya bentuk mukanya saja yang agak apa bulat-bulat. Mungkin di sini agak lonjong sedikit, di sana agak membulat dan kupingnya itu agak panjang sedikit. Makhluk gaib di sini. Dan ada seperti kapa juga katanya di sini. Kapa? Yang tempurung itu di sini bisa tempurung. Manusia? Ini kepalanya hijau, ini kukunya Kayak, panjang sedikit. Ini kakinya panjang. Kayak kura-kura ya? Kura-kura. Tapi giginya ini taring kecil. Taring kecil. Itu kapa. Itu biasanya dia. Nah, kalau di sini? Cuma kapa takut dengan kucing. Oh, berarti nggak mungkin mereka ada di dekat kucing lah ya? Iya, kalau di sini biasanya dia itu nyebrang aja di dekat-dekat laut. Kok di sini ada apa, Gus? Di sini sebenarnya ini seperti perumahan gaib ya. Di sini perumahan gaib, ada bangunan-bangunan mirip Jepang di sini yang tinggal. Ini di daerah sini ada yang berbentuk seperti pagoda gitu. Pagoda ya, pagoda. Ada sosok nggak di gerbang ini? Yang bawa samurai 2. Oke, ini karena kuil soalnya. Ini mirip pagoda saya lihat. Kurang tahu saya namanya apa. Ya. Yang penting gitu aja ya. Simpel aja saya. Oke, gitu aja ya, Gus. Yeah. Kita berkeliling cukup kesana kemari, tapi khususnya saat ini masih di Jepang aja ya untuk di episode kali ini. Sebenarnya saya lihat beberapa kadang-kadang turun di tempat-tempat yang tadi yang pernah dilihat itu seperti mirip bidadari Jepang. Ini putih dia, ini pakaiannya putih tapi berselendang putih-putih seperti itu terbang. Gitu-gitu dia. Di mananya? Di atas langit. Oke. Berarti ada di atas langit juga ya? Di ya? atas langit ada juga. Gitu dia berselendang. Ada selendang, ada yang putih, ada juga yang seperti berpakaian hijau, merah, kuning, gitulah. Power Ranger ya? Ya merah, kuning, hijau seperti mirip 7 bidadari Indonesia yang pernah diceritakan. Cuma yang bidadari ini lebih seperti berpakaian Jepang. Ada yang berpakaian Jepang, ada yang berpakaian putih. Cuman adanya di sini kayak isi
konde-konde, dan ini rambutnya panjang di sini gitu dia. Cantik sih. Itu dia kadang-kadang gitu dia. Bawa seledak. Gitu dia. Ya. Udah. Jangan lanjutkan. Kadang-kadang dia terbang di langit. Oke. Mungkin pernah ke darat, tapi di air terjun. Ya bisa dibayangkan lah ya. Ya nanti suatu hari kita ke air terjun yang ada di Jepang, ya mungkin kadang-kadang di sana dia muncul sedang. Woi, coba kita nanti lihat bidadari yang ada di Jepang ya di sana. Ya mudah-mudahan aja ya kita bisa punya bisalah ke sana. Bisa ke sana, kalau tidak ya Google Map dipakai. Iya. Oke, sekian aja dari kita ya guys ya. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan jangan lupa tonton video-video lainnya. Kalau teman-teman punya komentar, silahkan komentar di bawah atau bisa berkunjung ke media sosial kita, ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Kami undur diri, saya Yogi. Saya Gus Robin aja ya. OMG? Gus Robin OMG itu Oh My Gus Robin Lovers. OMG Lovers itu jangan lupa disebarkan videonya ya, agar cepat besar channelnya. Segitu aja? Ya tidak ada. Nggak ada kesan untuk OMG Lover? Nggak ada pesan gitu? Ya ada pesannya tetap nasi goreng? Ya bersyukur tentang hidup ya. Oke. Saya sudah kenyang sih gitu. Ya udah. Nggak pesan apa, saya cuma pesan untuk kalian aja sih. Sip. Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Siap.